semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Olivia Putri. Saya di sini kebagian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita, yaitu tentang pemahaman model pengembangan perangkat lunak. Model perangkat lunak yang kita ambil yaitu ada waterfall. Oke, lanjut aja. Ini bisa. Yang pertama ada identitas model. Mana model pengembangan yang kita ambil yaitu waterfall atau yang bisa disebut juga dengan air terjun. Kategori model waterfall ini termasuk di kategori squintal atau linear. Tahun dan tokoh pengembangnya adalah Winston Virois, yaitu pada tahun 1970. Latar belakang model ini yaitu pertama, ada permasalahan apa yang melatar belakangi munculnya model ini, yaitu dibutuhkannya metode pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik agar proses pengembangan mudah terkontrol dan dipahami. Yang kedua, ada kondisi proyek seperti apa yang cocok menggunakan model ini, yaitu proyek dengan kebutuhan yang jelas, stabil, dan jarang berubah, serta memiliki ruang lingkup yang sudah ditentukan sejak awal. Yang ketiga, ada tujuan utama penggunaan model ini. Tujuannya itu menghasilkan perangkat lunak secara sistematis dan terencana melalui tahapan yang berurutan dari awal hingga akhir. Oke, di sini ada tahapannya. Tahapannya itu ada 6, yaitu ada analisis kebutuhan, ada perancangan sistem, ada implementasi, ada pengujian, ada deployment, ada juga pemeliharaan. Yang pertama, ada analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan user dan menentukan fitur sistem. Outputnya adalah dokumen kebutuhan sistem. Yang kedua, ada perancangan sistem, yaitu kita mendesain arsitektur dan database, lalu merancang tampilan sistem. Outputnya adalah dokumen desain sistem. Yang ketiga, ada implementasi, yaitu mengubah desain menjadi kode. Lalu ada programmer yang membangun sistem. Outputnya adalah aplikasi siap uji. Yang keempat, ada pengujian. Nanti kita akan menguji seluruh fitur, lalu mencari dan memperbaiki bug-bug. Lalu outputnya adalah laporan pengujian. Yang kelima, ada kita nanti menginstal sistem, lalu sistem mulai digunakan oleh user. Outputnya adalah sistem yang siap digunakan. Yang keenam atau yang terakhir ada perbaikan bug, ya pemeliharaan sistem lah istilahnya, kayak perbaikan bug, update, dan peningkatan sistemnya. Udah output yang kita hasilkan yaitu sistem versi terbarunya. Lalu di sini ada peran dalam model atau peran-peran yang dalam model waterfall ini, yaitu ada sistem analis yang bertugas untuk menganalisis kebutuhan. Lalu ada yang kedua ada desainer. Desainer yang tugasnya itu mendesain sistem. Yang ketiga ada programmer yang tugasnya itu mengembangkan sistem. Yang keempat ada tester, yaitu penguji atau menguji sistem. Yang terakhir ada user, yaitu dia tugasnya menggunakan dan mengevaluasi sistem yang telah kita bikin. Ada kekurangan dan kelebihan dari model waterfall ini. Kelebihannya yaitu strukturnya jelas dan terorganisir. Yang kedua, ada dokumentasinya tuh lengkap, tertata dari awal hingga akhir. Yang ketiga, ada estimasi lebih akurat karena sudah ditentukan. Yang keempat, ada cocok untuk kebutuhan yang stabil. Nah, kekurangannya dari model waterfall ini yaitu kurang fleksibel, lalu juga sulit jika ada perubahan. Yang ketiga, ada hasil terlihat di akhir proyek. Yang keempat, ada risiko tinggi jika ada kesalahan di awal. Lanjut, ada kesesuaian proyek. Sebenarnya kayak modelnya itu buat apa sih cocoknya gitu ya. Kesesuaiannya itu untuk sistem web, desktop, atau enterprise. Nah, kesesuaian selanjutnya itu dia tuh cocoknya di skala kecil sampai menengah. Lalu kebutuhannya itu stabil dan jarang berubah. Nah, itu cocok pakai ini model waterfall ini. Lalu studi kasus dalam sistem akademik. Jadi penerapan model waterfall. Yang pertama itu dalam studi kasusnya apa kemarin? Sistem akademiknya misalnya seperti ini. Analisis kebutuhan yang kita lakukan dalam menentukan fitur
seperti login siswa, data nilai, dan jadwal pelajaran. Yang kedua ada perancangan sistem yang kita lakukan dalam membuat desain database dan tampilan sistem. Yang ketiga ada implementasi. Nanti kita akan membuat sistem, programmer akan membuat sistem sesuai desain yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu ada pengujian, yaitu menguji login, input nilai, dan laporan. Lalu yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, ada development seperti tahap-tahap sebelumnya, yaitu nanti sistem dipasang dan digunakan oleh sekolah. Yang terakhir, ada pemeliharaan, yaitu perbaikan bug dan update data terus-menerus. Nah, apa sih resiko dan tantangan dalam model waterfall ini? Yaitu ada risikonya, yaitu yang sering kali muncul adalah kesalahan kebutuhan di awal sudah diperbaiki di tahap akhir. Yang kedua, terus ada tantangannya. Tantangannya itu di waktu, biaya, kebutuhan user, dan komunikasi tim. Waktunya itu tantangannya jika satu tahap terlambat, tahap lain itu akan tertunda. Kayak misalnya tahap A belum kelar, dia nggak bakal bisa lanjut ke tahap B. Bisa cuman mungkin lama jadinya, kayak akan tertunda. Lalu biaya perubahan di akhir membutuhkan biaya besar. Jadi kalau misalnya sudah sampai tahap akhir dan lalu akan ada perubahan, kalau misalnya ada perubahan gitu nanti bakal susah. Bukan susah, biayanya tuh bakal lebih besar karena akan mengubah semuanya. Kebutuhan user tuh sulit menyesuaikan jika user berubah pikiran. Jadi kita harus punya user yang stabil dari awal hingga akhir. Lalu komunikasi tim itu harus sangat jelas sejak awal. Lalu perbandingan waterfall dengan angel. Kalau waterfall itu lebih rendah lah fleksibel. Dari segi kurang fleksibel kan itu termasuk kekurangan dari waterfall. Sedangkan si angel ini tuh tinggi lah fleksibelnya, istilahnya seperti itu. Lalu dari sisi dokumentasi itu waterfall lebih lengkap, sebab kalau misalnya si angel ini kayak secukupnya. Lalu keterlibatan user itu di waterfall itu cukup rendah karena ya mungkin kita cuma nanya di awal, pas terus kita ngasih hasil di akhir tuh, makanya keterlibatan user tuh rendah, sedangkan di angel ini tinggi, seperti itu. Sekian dari saya dengan penjelasan yang cukup singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.